Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya Guru Injil Ruli merasa sangat senang karena malam hari ini kita bisa bertemu kembali di acara Mesbah Keluarga. Jemaatku yang terkasih, mari bersama dengan keluarga kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa untuk memulai Mesbah Keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur malam hari ini bersama dengan keluarga kami berkumpul bersama. Kami ingin merenungkan satu bagian firman Tuhan dan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan ini. Ya Tuhan, Engkau urapi setiap hati kami, sehingga saat kami mendengarkan firman Tuhan ini, boleh tertanam dalam hati kami, dan boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut waktu ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaatku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini pembacaan firman Tuhan kita terambil dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 22 hingga ayat 26. Beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahumu. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Dapatkah direbut kembali jerahan dari pahlawan atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh, beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali dan jerahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minuman darahnya sendiri, seperti orang mabuk minuman anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuat, Allah Yakub. Tema perenungan kita pada malam hari ini saya beri judul pemulihan. Saudaraku yang terkasih, Yesaya 49 yang baru saja kita baca ini dituliskan sebagai sebuah nubuatan pengharapan, nubuatan kelepasan, janji pemulihan terhadap orang-orang Israel yang mengalami kesusahan. Pada waktu itu kita tahu orang Israel menghadapi agresi daripada bangsa Asyur yang melakukan perluasan daerahnya atau wilayahnya, sehingga mereka mengalami tekanan dan juga kesulitan yang sangat besar. Saudaraku, dalam situasi demikian orang-orang Israel mereka merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Dan dalam keadaan tertekan tersebut, hadirlah Yesaya datang memberikan suatu nubuatan mengenai pertolongan Tuhan dan bahwa Tuhan tidak mungkin melupakan mereka. Karena Tuhan sangat mengasihi umatnya melalui nubuatan itu, Allah berjanji untuk memberikan kelepasan kepada umatnya bangsa Israel. Asalkan jika mereka mau berbalik kepada Allah, maka Allah akan memberikan janji-janjinya mengenai pemulihan kepada setiap orang yang percaya yang sedang mengalami kesulitan pada masa-masa sulit tersebut. Saudaraku yang terkasih, sehubungan dengan janji pemulihan tersebut, maka ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini. Yang pertama, apa yang menjadi atau apa yang mendasari janji pemulihan sehingga menimbulkan pengharapan bagi penerima janji tersebut. Kemudian, seperti apa bentuk pemulihan yang dikerjakan Allah? Dampak atau pengaruh yang ditimbulkan pemulihan tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa bangsa Israel pernah atau lebih tepatnya dikatakan menjadi orang-orang yang sangat tidak layak, menjadi pribadi yang tidak pantas mendapat kasih karunia Allah.
pada saat mereka berpaling dan memberontak, ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan persekutuan dengan Allah dan menyembah ilah-ilah bangsa lain, ketika mereka merasa tidak perlu lagi berurusan dengan Allah, ketika mereka lebih memilih untuk menikmati percabulan daripada kekudusan, atau mungkin ketika mereka memilih untuk lebih cinta uang dan hidup dalam kesombongan keangkuhan mereka. Umat pilihan Allah tersebut telah menjadi pribadi yang pada dasarnya tidak layak lagi, tidak pantas mendapat ataupun tidak pantas mengalami kasih setia daripada Allah. Akan tetapi saudaraku, apa yang terjadi setelah mengalami suatu masa penderitaan dan kesengsaraan, setelah umat pilihan tersebut merasakan dan mengalami kehancuran yang disebabkan oleh pemberontakan terhadap Allah, ketika mereka mengalami keputusasaan terhadap masa depan mereka, pada waktu itulah janji pemulihan diberikan. Janji pemulihan inilah yang membangkitkan kembali semangat dan harapan hidup umat pilihan tersebut. Suatu janji yang didasari oleh kasih karunia Allah yang melampaui ketidaklayakan dan ketidakpantasan umatnya. Inilah janji yang di dalamnya mengandung kasih. Suatu kasih yang cukup untuk memulihkan kehidupan orang-orang pilihan tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah mengawali proses pemulihan umatnya dengan kasih. Dengan kasih, Allah mengerjakan banyak hal untuk memulihkan orang-orang pilihannya. Di dalam ayat 22 dan 23 firman Tuhan mencatat bahwa beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahumu. Ayat yang ke-23, maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisurimu menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang sangat mengherankan saudara-saudara. Yesaya menubuatkan bahwa Allah memakai raja-raja dan para penguasa lainnya untuk menjadi agen-agen pemulihannya. Nubuatan ini tentunya mengingatkan kita dengan catatan Alkitab mengenai pembangunan tembok Yerusalem di zaman Nehemia, di mana proses pembangunan kembali tembok Yerusalem di zaman Nehemia merupakan wujud nyata pemulihan yang dikerjakan Allah atas orang-orang Israel. Pada waktu itu Allah menggerakkan dan memakai Raja Artasasta untuk membuka jalan bagi Nehemia. Saudaraku yang terkasih, dan melalui raja ini Nehemia mendapat izin dan segala hal yang dibutuhkan oleh Nehemia untuk kembali ke Yerusalem dapat terwujud untuk membangun tembok Yerusalem. Saudara sekalian, pembangunan tembok Yerusalem tersebut lebih dari sekedar pekerjaan konstruksi saja. Selain pekerjaan konstruksi untuk membangun kembali kota Yerusalem, pembangunan tersebut juga merupakan awal pemulihan terhadap harga diri dan martabat Israel sebagai bangsa yang merdeka. Menjadi bangsa yang merdeka dari status sebelumnya sebagai bangsa buangan atau bangsa tawanan. Saudaraku yang terkasih, dari kesaksian yang dicatat dalam Alkitab, dalam kitab Nehemia ini, kita mendapat suatu gambaran ringkas mengenai bentuk pemulihan yang dikerjakan Allah. Bentuk pemulihan yang pertama kita lihat yang dikerjakan Allah adalah memulihkan semangat
dan harga diri umatnya. Pemulihan harga diri dan semangat ini merupakan hal yang sangat penting, saudaraku, dan mendasar sebelum seseorang dapat lanjut membangun masa depannya. Tanpa adanya pemulihan semangat dan harga diri, seseorang sedang putus asa dan tak berpengharapan. Tidak mungkin dapat bangkit dari keterpurukan tersebut. Saudaraku, dengan dipulihkannya semangat dan harga diri, seseorang baru dapat melihat dan menatap masa depannya dengan cara pandang yang berbeda. Kita tidak pernah tahu bagaimana teknis pemulihan semangat dan harga diri tersebut. Akan tetapi yang kita tahu adalah Allah melakukan sesuatu yang mengherankan dan ajaib untuk pemulihan tersebut. Dalam kasus Nehemia, kita tahu bahwa Allah memakai seorang raja besar bernama Artasasta untuk mengerjakan pemulihan tersebut. Kemudian hal kedua yang dikerjakan Allah adalah dengan memberi kecukupan atau mencukupkan kebutuhan jasmani dan rohani. Setelah pemulihan semangat dan harga diri, hal berikutnya adalah dicukupkannya kebutuhan mulai dari makan dan minuman, pakaian, dan hal-hal berkaitan materi lainnya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah juga mencukupkan kebutuhan rohani, memuaskan lapar dan dahaga jiwa daripada orang-orang tersebut, hingga seseorang akan mengalami sukacita, akan mengalami damai sejahtera, akan mengalami jernih dalam berpikir, akan mengalami kemurahan hati dan kepuasan jiwa lainnya. Saudaraku yang terkasih, setelah pemulihan semangat dan harga diri yang kemudian dilanjutkan dengan pemulihan kebutuhan jasmani serta rohani, maka hal selanjutnya adalah Allah memberikan visi dan misi yang menandai lengkapnya pemulihan yang dikerjakan Allah. Dalam kasus Nehemia, Allah menetapkan agar mereka bersatu hati dan bekerja sama untuk membangun kembali tembok serta kota Yerusalem. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan yang dikerjakan Allah tersebut memperlihatkan atau membuktikan bahwa Allah benar-benar mengasihi umatnya. Allah tidak hanya berjanji, tetapi juga Allah turut bekerja untuk menggenapi janji-janjinya tersebut. Dari kasus Nehemia tadi, kita mendapat suatu informasi bahwa pemulihan yang dikerjakan Allah sungguh luar biasa. Mengapa? Karena dari sebuah bangsa buangan yang kehilangan semangat dan harga diri, akhirnya diangkat, bahkan ditinggikan Allah sehingga sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, coba kita perhatikan pada ayat 26, dikatakan, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa Aku, Tuhan, adalah juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuat, Allah Yakub. Jemaat yang terkasih, dampak atau pengaruh akhir dari proses pemulihan yang dikerjakan Allah adalah agar segala bangsa, seluruh umat manusia mengetahui bahwa Allah sebagai juru selamat dan penebus yang sesungguhnya, yang sejati. Dan tujuannya adalah agar seluruh umat manusia juga bisa mengalami pemulihannya yang ajaib dan luar biasa. Saudara, bagaimana dengan hidup kita atau hidup saudara? Apakah saudara rindu untuk mengalami pemulihan daripada Allah? Allah peduli dan sanggup memulihkan hidup saya atau hidup saudara. Dan Allah sanggup memulihkan rumah tangga saudara atau rumah tangga kita semua. Allah juga sanggup memulihkan bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita. Lebih dari itu semua, Allah sanggup memulihkan lapar dan dahaga jiwa kita. Saudaraku yang terkasih, yang perlu kita lakukan adalah rendah hati,
dan datanglah kepada Tuhan dalam doa. Berserulah kepada Tuhan dalam hati kita dan katakan, ya Tuhan Allah, pulihkanlah hati dan jiwaku. Lalu pertanyaan terakhir bagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih, sudahkah kita mengalami pemulihan daripada Allah? Jika belum, inilah waktunya kita memulihkan hidup kita di hadapan Allah. Jemaatku yang terkasih, melalui firman ini, mari saya mengajak kita untuk memulihkan diri kita. Biarlah Tuhan masuk ke dalam diri kita, sehingga kita mendapatkan pemulihan yang sejati daripada Allah. Amin kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah lewat firman ini kami belajar untuk menerima, untuk mengalami pemulihan daripada Engkau. Biarlah kami semakin dekat kepada Engkau dan hidup dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah kami menjadi berkat. Biarlah berkat yang sudah kami terima ini kami bagikan bagi orang lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Jemaatku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, sebagai kepala keluarga di dalam rumah tangga kita, mari kita bersama-sama dengan keluarga kita. Firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita seringkan bersama-sama dan kita akhiri dengan doa. Sampai di sini acara mesbah keluarga kita. Sampai jumpa pada mesbah keluarga selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.